Setelah kegagalan musim lalu, Persib siap bangkit di ACL 2. Undian ini adalah kesempatan terbaik mereka. Kenapa? Kami akan mengupas tuntas semua harapan Persib di ACL 2 2025-2026. Tonton video ini sampai selesai, dan jika kalian merasa semangat, klik subscribe, like, dan share. Jangan lupa tinggalkan komentar dukungan terbaik kalian untuk Persib. Suasana di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat 15 Agustus 2025 begitu terasa tegang. Setiap bola yang ditarik dari pot undian menentukan nasib klub-klub terbaik Asia di kancah AFC Champions League 2 ACL 2 2025-2026. Bagi para penggemar Persib di seluruh dunia, momen itu terasa lebih mendebarkan. Setelah perjuangan yang gigih di musim sebelumnya, tim berjuluk Maung Bandung kembali menatap panggung internasional. Hasilnya, Persib dipastikan akan bersaing di grup G, yang secara kebetulan atau mungkin takdir diisi oleh tim-tim kuat dari Asia Tenggara. Mereka adalah Bangkok United dari Thailand, Selangor FC dari Malaysia, dan Lion City Sailors dari Singapura. Pengundian ini bukan sekedar menentukan lawan, melainkan juga peta jalan bagi Persib untuk membuktikan diri. Musim lalu, langkah mereka terhenti di fase grup, sebuah kenyataan pahit yang menjadi motivasi besar untuk bangkit. Kini, kesempatan itu datang kembali. Menariknya, semua lawan Persib adalah tim yang berada di kawasan yang sama, menjanjikan derby-derby seru yang syarat gengsi. Kekuatan Persib, skuad bertabur bintang lokal dan asing. Menghadapi tantangan ini, Persib datang dengan skuad yang jauh lebih solid dan kompetitif. Di bawah asuhan pelatih Bojan Hodak, tim ini telah melakukan sejumlah penambahan krusial yang diharapkan dapat meningkatkan performa. Di lini serang, nama Sadil Ramdhani menjadi sorotan utama. Pemain sayap timnas Indonesia ini didatangkan dengan harapan dapat memberikan kecepatan, kreativitas, dan gol dari sisi sayap. Kehadirannya melengkapi barisan penyerang yang sudah dihuni oleh bomber-bomber tajam seperti Muhammad Dimas Derajat yang dikenal dengan ketajamannya di depan gawang, serta wonderkid Ataya Zahran yang terus menunjukkan progres positif. Di lini tengah, Persib kini diperkuat oleh gelandang serang asal Argentina, Luciano Guaicochea. Pemain ini diharapkan menjadi jenderal lapangan tengah yang mampu mengatur ritme permainan dan memberikan umpan-umpan matang. Ia akan berduet dengan gelandang-gelandang andalan seperti Mark Klok dan Beckham Putranugraha, menciptakan kombinasi yang mematikan antara pengalaman, visi, dan talenta muda. Lini baku belakang Persib juga tak luput dari pembenahan. Hadirnya bek tangguh asal Brasil, Julio Cesar, memberikan kekuatan baru di jantung pertahanan. Cesar akan berpasangan dengan pemain lokang potensial seperti Kakang Rudianto dan Hen Herdiana, membentuk benteng yang sulit ditembus. Selain itu, kedatangan bek timnas Indonesia Alveandra Dewangga dan Hamrahe Hanusa semakin memperkuat kedalaman skuad. Sementara itu, di bawah mistar gawang, kiper baru asal Polandia, Adam Przybyk menjadi tambahan penting. Kedatangannya membawa persaingan sehat bagi kiper senior Teja Paku Alam yang telah lama menjadi andalan. Persaingan ini diharapkan dapat memacu performa keduanya ke level terbaik. Dengan kombinasi pemain senior berpengalaman, talenta muda, dan amunisi asing berkualitas, Persib tampak siap menghadapi tantangan di ACL 2 2025-2026. Kemenangan di setiap laga di grup G akan menjadi modal penting untuk melaju ke babak berikutnya, sekaligus membuktikan dominasi Persib di kancah sepak bola Asia Tenggara. Hasil undian yang menempatkan Persib di grup G AFC Champions League 2 2025-2026 disambut dengan respon yang sangat positif oleh manajemen klub. Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, yang hadir langsung di acara drawing, dengan lugas menyatakan bahwa ini adalah hasil terbaik yang bisa mereka dapatkan. Pernyataan itu bukan sekedar basa-basi, melainkan mencerminkan pandangan strategis yang matang dari pihak klub. Alhamdulillah, grup G, grup Asia Tenggara, secara jarak tidak terlalu jauh, membantu tim supaya tidak terlalu kelelahan akibat perjalanan, ujar Aditya setelah acara pengundian. Pernyataan ini menyoroti salah satu keuntungan terbesar yang dimiliki Persib. Dibandingkan harus melakukan perjalanan jauh ke wilayah Asia Timur atau Asia Barat, berhadapan dengan tim-tim dari Thailand, Malaysia, dan Singapura jauh lebih efisien. Jarak tempuh yang relatif dekat, paling jauh sekitar 3 jam penerbangan, akan sangat meminimalkan kelelahan fisik dan mental para pemain. Ini akan memungkinkan tim untuk fokus pada persiapan taktik dan pemulihan, bukan pada adaptasi jet lag atau perjalanan yang melelahkan. Optimisme Aditya juga didasari oleh peluang besar bagi para bobotoh untuk memberikan dukungan langsung di stadion lawan. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas bagi supporter setia Persib untuk melancarkan away day tanpa hambatan logistik yang berarti.
Bagi Bobotoh, ini juga jadi kesempatan untuk tetap bisa away day, karena jarak tidak terlalu jauh, tambahnya. Selama ini, Bobotoh dikenal sebagai salah satu basis supporter terbesar dan paling militan di Asia. Kehadiran mereka di stadion baik kandang maupun tandang selalu memberikan energi ekstra bagi para pemain. Aditya harap dukungan masif ini dapat terwujud di Malaysia, Singapura, dan Thailand, di mana populasi Bobotoh diperkirakan cukup besar. Pastinya banyak banget Bobotoh di Thailand, Singapura, Malaysia. Jadi kami berharap pas pertandingan home maupun away, penuhilah stadion sama Bobotoh, ajaknya. Harapan ini tidak datang tanpa alasan. Musim lalu, di ACL 2 2024-2025, Persib langkahnya terhenti di fase grup. Catatan 1 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan menjadi evaluasi penting bagi tim pelatih dan manajemen. Dengan undian yang lebih menguntungkan secara geografis dan dukungan Bobotoh yang diperkirakan akan lebih besar, manajemen percaya bahwa target untuk meraih prestasi lebih baik bukan lagi menjadi mimpi. Ini adalah kesempatan untuk membalikan keadaan, menunjukkan bahwa Persib adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di level Asia. Pernyataan Aditya tidak hanya sekedar motivasi, tetapi juga sebuah seruan untuk persatuan. Ia mengajak seluruh elemen Bobotoh untuk bersatu padu, mendukung perjuangan tim baik di kandang maupun di luar negeri. Dukungan ini dianggap sebagai faktor X yang dapat membedakan hasil di lapangan. Dengan kata lain, sukses Persib di ACL 2 2025-2026 tidak hanya bergantung pada strategi Bojan Hodak atau ketajaman para pemain, tetapi juga pada suara lantang dan dukungan tanpa henti dari jutaan Bobotoh di seluruh penjuru dunia. Hasil undian yang menempatkan Persib di grup G AFC Champions League 2 2025-2026 bukan hanya sekedar undian biasa. Di mata manajemen, khususnya Deputi CEO Aditya Putra Herawan, ini adalah sebuah anugerah strategis. Keuntungan terbesar yang disorotinya adalah faktor geografis, dengan lawan-lawan yang semuanya berada di Asia Tenggara, yaitu Bangkok United Thailand, Selangor FC Malaysia, dan Lion City Sailors Singapura. Persib terhindar dari perjalanan jauh yang sering kali menguras tenaga. Jarak tempuh antar negara yang relatif dekat menjadi modal berharga bagi tim untuk menjaga kondisi fisik para pemain tetap prima. Dalam sepak bola modern, logistik adalah salah satu kunci kesuksesan. Jadwal padat, baik di kompetisi domestik maupun internasional, menuntut setiap tim untuk memiliki manajemen perjalanan yang efisien. Perjalanan panjang lintas benua, misalnya ke negara-negara Asia Barat atau Asia Timur, tidak hanya memakan waktu tetapi juga membawa resiko kelelahan dan jet lag yang bisa mempengaruhi performa di lapangan. Dengan jarak penerbangan yang paling jauh hanya sekitar 3 jam, seperti yang diungkapkan Aditya, para pemain Persib dapat memaksimalkan waktu pemulihan. Mereka tidak perlu menghabiskan berjam-jam di pesawat yang dapat menyebabkan kelelahan otot dan mental. Dampak positif pada skuad Persib. Faktor logistik ini memiliki dampak langsung pada performa para pemain. Pelatih Bojan Hodak kini memiliki fleksibilitas lebih dalam menyusun program latihan dan pemulihan. Para pemain kunci seperti Mark Klok yang menjadi motor serangan atau bek tangguh seperti Alveandra Dewangga dan Julio Cesar akan lebih bugar saat bertanding. Kebugaran ini sangat krusial, terutama di fase grup di mana setiap poin sangat berarti. Dampaknya juga terasa pada para pemain depan. Penyerang tajam seperti Muhammad Dimas Derajat dan sayap lincah Sadil Ramdhani bisa lebih segar dan eksplosif. Kecepatan dan kelincahan mereka adalah senjata utama Persib, dan itu hanya bisa maksimal jika kondisi fisik mereka terjaga. Begitu pula dengan pemain muda bertalenta seperti Ataya Zahran dan Beckham Putra Nugraha, yang membutuhkan stamina ekstra untuk bersaing di level internasional. Selain itu, manajemen tim juga bisa lebih efisien dalam mengelola anggaran dan waktu. Biaya perjalanan yang lebih rendah bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti pemulihan pasca pertandingan atau analisis video. Waktu yang biasanya terbuang untuk perjalanan kini dapat digunakan untuk sesi taktik tambahan atau evaluasi performa. Pernyataan Aditya yang menyebut membantu tim supaya tidak terlalu kelelahan akibat perjalanan bukan retorika kosong. Ini adalah cerminan dari pemahaman mendalam bahwa kesuksesan di lapangan hijau bermula dari persiapan yang matang di luar lapangan. Dengan lawan-lawan yang berada di zona waktu yang sama, para pemain tidak perlu khawatir tentang perubahan jadwal tidur yang drastis yang bisa mengganggu ritme biologis mereka. Ini adalah modal berharga yang tidak dimiliki oleh tim-tim di grup lain yang mungkin harus melakukan perjalanan lintas benua. Singkatnya, hasil undian ini menempatkan Persib dalam posisi yang sangat menguntungkan. Mereka tidak hanya menghadapi lawan yang familiar dari segi gaya permainan, tetapi juga didukung oleh kondisi logistik yang ideal. Ini adalah jalan mulus yang terbuka, dan kini semua mata tertuju pada bagaimana tim Maung Bandung akan memanfaatkan keuntungan ini untuk meraih hasil terbaik. Jarak yang dekat bukan hanya keuntungan bagi tim, tetapi juga bagi para bobotoh.
Aditya Putra Herawan dengan jeli melihat hasil undian ini sebagai kesempatan emas bagi supporter setia Persib untuk menjalankan tradisi away day mereka. Fenomena ini, di mana ribuan supporter melakukan perjalanan jauh untuk mendukung tim kesayangan, adalah bagian tak terpisahkan dari identitas Persib. Bagi Bobotoh, ini juga jadi kesempatan untuk tetap bisa away day, karena jarak tidak terlalu jauh, kata Aditya. Pernyataan ini disambut antusias oleh komunitas Bobotoh. Selama ini, dukungan mereka di stadion selalu menjadi kekuatan ke-12 bagi para pemain. Teriakan Persib Bandung dan nyanyian-nyanyian penyemangat telah menjadi trademark yang membuat lawan gentar. Kini, kesempatan untuk membawa atmosfer stadion Sijalak Harup ke Malaysia, Singapura dan Thailand terbuka lebar. Dukungan penuh dari komunitas Bobotoh internasional. Aditya juga menyinggung fakta bahwa banyak Bobotoh yang tinggal di negara-negara tetangga tersebut. Pastinya banyak banget Bobotoh di Thailand, Singapura, Malaysia, ujarnya. Ini bukan klaim yang berlebihan. Komunitas WNI di negara-negara ini, terutama mahasiswa dan pekerja, seringkali membentuk komunitas Bobotoh yang aktif. Laga-laga tandang di ACL 2 akan menjadi momen langka bagi mereka untuk menyaksikan tim kesayangan secara langsung. Dukungan ini akan sangat vital bagi tim. Bermain di kandang lawan seringkali menciptakan tekanan psikologis. Namun jika stadion dipenuhi oleh suara-suara Bobotoh, atmosfer tersebut akan berbalik arah. Para pemain akan merasa seolah-olah bermain di kandang sendiri. Efek psikologis ini tidak bisa diremehkan, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial. Pernyataan Aditya Putra Herawan bukan hanya sekadar sambutan positif terhadap hasil undian, melainkan juga sebuah seruan untuk aksi nyata. Ia secara gamblang mengajak Bobotoh untuk memberikan dukungan penuh, tidak hanya di kandang, tetapi juga saat tim bertanding di luar negeri. Ajakan ini bukan tanpa alasan kuat. Dukungan supporter, terutama di laga tandang, dapat menjadi pembeda krusial dalam sebuah pertandingan. Malaysia, Singapura, Thailand, paling jauh 3 jam. Pastinya banyak banget Bobotoh di Thailand, Singapura, Malaysia. Jadi kami berharap pas pertandingan home maupun away, penuhilah stadion sama Bobotoh, kata Aditya. Kalimat ini memiliki makna yang mendalam. Jarak yang relatif dekat tidak hanya menguntungkan dari segi logistik tim, tetapi juga memudahkan para Bobotoh yang ingin away day. Aditya menyadari bahwa di 3 negara ini terdapat komunitas warga negara Indonesia yang besar dan banyak diantaranya adalah Bobotoh fanatik. Mahasiswa, pekerja, dan profesional Indonesia di sana akan mendapatkan kesempatan langka untuk menyaksikan tim kesayangan mereka bertanding. Dukungan nyata untuk skuad baru. Dukungan penuh Bobotoh sangat dibutuhkan, terutama bagi pemain-pemain baru. Gelandang serang asal Argentina, Luciano Guasiquechea, yang baru didatangkan, mungkin belum sepenuhnya merasakan fanatisme Bobotoh di luar negeri. Kehadiran ribuan supporter yang meneriakan namanya akan membantunya beradaptasi lebih cepat dan merasa menjadi bagian dari keluarga besar Persib. Hal yang sama berlaku untuk bek tangguh asal Brasil, Julio Cesar, serta pemain-pemain lokal baru seperti Sadil Ramdhani dan Alfiandra Dewangga. Bagi mereka yang telah lama bermain untuk Persib, seperti Mark Klok dan Beckham Putra Nugraha, dukungan ini sudah menjadi hal yang biasa, namun tak pernah kehilangan maknanya. Mereka akan termotivasi melihat lautan biru yang memenuhi tribun, memberikan semangat ekstra di setiap sentuhan bola, umpan, dan tendangan ke gawang lawan. Dukungan ini juga akan menekan mental lawan yang mungkin terkejut melihat tim tamu mendapatkan dukungan yang begitu masif. Strategi jangka panjang manajemen klub. Ajakan Aditya juga mencerminkan strategi jangka panjang manajemen klub. Membangun basis supporter internasional adalah langkah penting untuk meningkatkan citra dan popularitas Persib di level global. Dengan menunjukkan bahwa Bobotoh tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, Persib akan memperkuat posisinya sebagai salah satu klub dengan basis penggemar terbesar di Asia Tenggara. Ini dapat membuka peluang kemitraan, sponsor, dan ekspansi pasar di masa depan. Lebih dari sekadar dukungan di lapangan, kehadiran Bobotoh di stadion-stadion lawan akan menjadi duta bagi klub. Mereka akan menunjukkan kepada dunia luar budaya supporter yang positif dan penuh gairah. Ini adalah citra yang ingin dibangun oleh Persib, citra yang tidak hanya kuat di dalam lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Dengan demikian, ajakan Aditya Putra Herawan bukan hanya sekadar ajakan biasa. Itu adalah panggilan untuk menyatukan seluruh kekuatan Bobotoh, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk bersama-sama mendukung Persib dalam perjalanan mereka di ACL2 2025-2026. Harapan besar terletak pada pundak para pemain, tetapi juga pada suara lantang dan semangat tak tergoyahkan dari para Bobotoh. Partisipasi Persib di AFC Champions League 2 2024-2025 menjadi pengalaman berharga yang penuh pembelajaran.
Meskipun langkah mereka harus terhenti di fase grup, catatan tersebut menjadi cermin yang sangat berguna bagi tim dan manajemen untuk evaluasi dan perbaikan. Pada musim lalu, Persib mencatatkan hasil yang kurang memuaskan dengan raihan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Hasil ini jauh dari ekspektasi bobotoh dan manajemen. Ada beberapa faktor yang disoroti dari hasil tersebut. Analisis kekalahan dan pembelajaran. Salah satu faktor utama adalah ketidakstabilan performa tim. Ada momen-momen di mana Persib tampil dominan, tetapi juga ada saat-saatnya di mana mereka kehilangan fokus dan kebobolan gol-gol penting. 3 kekalahan yang diderita menunjukkan bahwa tim masih memiliki celah yang harus diperbaiki. Ketiadaan pemain kunci karena cedera atau akumulasi kartu juga menjadi masalah. Selain itu, adaptasi terhadap gaya bermain lawan yang berbeda, terutama dari tim-tim di luar Asia Tenggara menjadi tantangan tersendiri. Kini dengan hasil undian yang mempertemukan mereka dengan tim-tim dari Asia Tenggara, Persib memiliki keuntungan dari segi adaptasi. Mereka sudah familiar dengan gaya bermain tim-tim dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ini memungkinkan tim pelatih yang kini dipimpin oleh Boyan Hodak untuk menyusun strategi yang lebih tepat dan terukur. Perubahan dan peningkatan skuad. Manajemen Persib tidak hanya duduk diam melihat kegagalan musim lalu. Mereka melakukan perombakan signifikan untuk memperbaiki kualitas tim. Kedatangan pemain-pemain baru seperti Sadil Ramdhani dan Alfeandra Dewangga memberikan kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan. Sadil, dengan kecepatan dan kemampuan driblingnya, diharapkan bisa memecah pertahanan lawan. Sementara itu, Dewangga akan memperkuat lini belakang bersama Julio Cesar, bek asal Brasil, yang didatangkan untuk mengatasi kerapuhan di pertahanan. Di lini tengah, kehadiran Luciano Guaiçi diharapkan dapat memberikan kreativitas lebih. Musim lalu, tim mungkin kekurangan pemain yang bisa menjadi pengatur serangan di saat-saat kritis. Guaiçi diharapkan bisa mengisi celah tersebut dan memberikan umpan-umpan yang mematikan. Motivasi untuk bangkit. Kegagalan di musim sebelumnya tidak lagi dipandang sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari babak baru. Para pemain, pelatih, dan manajemen memiliki motivasi besar untuk membuktikan diri. Pengalaman pahit di fase grup musim lalu menjadi bahan bakar untuk meraih prestasi lebih baik. Dengan bermain di Asia Tenggara, Aditya Putra Herawan dengan tegas menyatakan bahwa mereka ingin meraih prestasi lebih baik. Ambisi ini bukan sekadar target, tetapi juga sebuah janji kepada bobotoh. Kemenangan di setiap laga di grup G akan menjadi modal penting untuk mengembalikan kepercayaan diri tim dan supporter. Dengan pengalaman musim lalu sebagai bekal dan skuad yang lebih kuat, Persib tampil siap menghadapi tantangan di hadapan. Setelah pengalaman pahit di SEL2 musim 2025-2026, Persib datang dengan ambisi besar. Kegagalan untuk lolos dari fase grup di musim sebelumnya menjadi cambuk sekaligus motivasi bagi tim untuk bangkit. Target yang dicanangkan manajemen, khususnya Aditya Putra Herawan, sangat jelas, meraih prestasi yang lebih baik. Ambisi ini bukan hanya sekadar target, tetapi juga sebuah janji kepada seluruh bobotoh. Untuk mewujudkan ambisi ini, Persib telah melakukan pembenahan besar-besaran di berbagai lini. Skuad tim kini jauh lebih kuat dan seimbang. Pelatih Boyan Hodak memiliki kedalaman pemain yang cukup untuk merotasi tim tanpa mengurangi kualitas. Lini atas lebih tajam pada musim sebelumnya, salah satu masalah utama Persib adalah inkonsistensi di lini depan. Musim ini kedatangan pemain-pemain baru diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut. Sadil Ramdhani, pemain sayap Indonesia, dikenal dengan kecepatan dan kemampuan mencetak gol dari sisi sayap. Ia akan menjadi tandem yang sempurna bagi Muhammad Dimas Drajat, yang merupakan salah satu penyerang lokal paling produktif. Ditambah lagi dengan pemain muda Ataya Zahran yang terus berkembang, opsi serangan Persib menjadi sangat beragam. Lini tengah lebih kreatif. Di lini tengah Persib kini memiliki otak baru dalam diri gelandang Argentina, Luciano Guaiçi. Ia dikenal dengan visi permainannya yang brilian dan umpan-umpan terobosannya yang akurat. Kehadirannya akan membebaskan Mark Klok untuk fokus pada peran sebagai jenderal lini tengah, mengatur tempo permainan, dan membantu pertahanan. Kolaborasi antara Guaiçi, Klok, dan Pekam Putra Nugraha akan menciptakan lini tengah yang kreatif, dinamis, dan sulit dibendung oleh lawan. Pertahanan juga menjadi fokus utama. Perbaikan kedatangan bek asing asal Brasil, Julio Cesar, memberikan kekuatan dan pengalaman baru di jantung pertahanan. Ia akan berduet dengan Alfeandra Dewangga yang dikenal dengan ketenangan dan antisipasinya. Keduanya diharapkan bisa membentuk tembok kokoh di depan kiper Teja Paku Alam atau Adam Prizibek. Lini belakang yang solid ini akan menjadi fondasi bagi tim untuk membangun serangan dari bawah. Strategi jangka panjang untuk sukses berkelanjutan. Target peningkatan prestasi Persib di SEL2 2025-2026 tidak hanya bertujuan untuk meraih trofi, tetapi juga untuk membangun fondasi kesuksesan jangka panjang.
Dengan berpartisipasi dan berprestasi di level internasional, Persib dapat meningkatkan citra klub di mata dunia, menarik sponsor-sponsor besar, dan menjadi magnet bagi talenta-talenta terbaik. Ambisi ini juga menjadi cerminan dari komitmen klub untuk terus berkembang. Persib tidak mau berpuas diri dengan kesuksesan domestik. Mereka ingin membuktikan bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di level internasional. Perjalanan di ACL2 adalah panggung bagi mereka untuk menunjukkan hal itu. Dengan skuad yang lebih kuat dan motivasi yang membara, target untuk lolos dari fase grup dan melangkah lebih jauh di turnamen ini tampak sangat realistis. Berada di grup G, Persib akan menghadapi 3 tim kuat dari Asia Tenggara. Masing-masing lawan memiliki karakteristik dan kekuatan tersendiri yang tidak bisa diremehkan. Mempelajari profil mereka adalah langkah awal yang krusial dalam menyusun strategi untuk setiap pertandingan. 1. Bangkok United Thailand. Bangkok United adalah salah satu tim papan atas di Thailand. Mereka dikenal dengan gaya bermain menyerang yang cepat dan agresif. Tim ini memiliki sejumlah pemain kunci, baik lokal maupun asing, yang patut diwaspadai. Di lini serang, mereka sering mengandalkan Willen Wota, striker asal Brazil yang sangat produktif. Di lini tengah, motor serangan mereka adalah Manuel Bir, gelandang serang asal Thailand yang memiliki visi permainan yang sangat baik. Pertahanan Persib harus ekstra waspada terhadap pergerakan para pemain depan Bangkok United yang sangat dinamis. 2. Selangor FC, Malaysia. Selangor FC adalah salah satu klub paling bersejarah di Malaysia. Mereka memiliki basis supporter yang besar dan seringkali menjadi penantang serius di Liga Super Malaysia. Kekuatan utama Selangor terletak pada kolektivitas tim dan ketajaman di lini depan. Mereka memiliki penyerang andalan seperti Iron Del Valle, pemain asal Kolombia yang menjadi top scorer mereka. Selain itu, mereka juga diperkuat oleh pemain timnas Malaysia seperti Brandon Gunn yang menjadi jangkar di lini tengah. Laga melawan Selangor akan menjadi derby seru karena kedekatan geografis dan rivalitas yang tak terhindarkan. 3. Lion City Sailors, Singapura. Lion City Sailors adalah salah satu kekuatan baru di sepak bola Singapura. Mereka didukung oleh dana yang besar dan telah berhasil merekrut sejumlah pemain berkualitas. Gaya bermain mereka cenderung cepat dan teknikal. Maxime Leschine, pemain sayap asal Belgia, menjadi andalan utama mereka. Keterampilan individu dan kecepatannya seringkali menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Di lini belakang, mereka diperkuat oleh bek timnas Singapura, Irfan Fandi. Pertandingan melawan Lion City Sailors akan menjadi ujian berat bagi lini pertahanan Persib karena kecepatan dan kreativitas para pemain mereka. Tantangan dan analisis. Meskipun ketiga tim berasal dari Asia Tenggara, gaya bermain mereka berbeda satu sama lain. Bangkok United dengan agresivitasnya, Selangor dengan kolektivitasnya, dan Lion City Sailors dengan kecepatan individunya. Persib tidak bisa menggunakan satu strategi untuk semua lawan. Bojan Hodak dan tim pelatih harus menyiapkan taktik yang berbeda untuk menghadapi setiap tim. Namun fakta bahwa mereka semua berasal dari Asia Tenggara juga memberikan keuntungan. Gaya bermain mereka tidak akan terlalu asing bagi para pemain Persib. Ini memungkinkan tim untuk beradaptasi lebih cepat dan fokus pada implementasi taktik mereka sendiri. Dengan persiapan yang matang dan analisis yang mendalam, Persib memiliki peluang besar untuk keluar sebagai juara grup. Hasil undian ACL Second 2 2025-2026 yang menempatkan Persib di grup G bersama tim-tim Asia Tenggara memberikan dampak psikologis yang sangat positif bagi skuad. Setelah pengalaman sulit di musim sebelumnya, undian ini ibarat angin segar yang membangkitkan kembali semangat juang tim. Bojan Hodak dan para pemain kini memiliki motivasi baru untuk membuktikan diri di panggung internasional. Optimisme di ruang ganti. Di ruang ganti Persib, suasana optimis mulai terasa. Para pemain tidak lagi merasa tertekan oleh beban perjalanan jauh dan adaptasi yang rumit. Jarak tempuh yang singkat ke Malaysia, Singapura, dan Thailand membuat mereka bisa lebih fokus pada persiapan di lapangan. Pemain-pemain kunci seperti Mark Klok dan Sadil Ramdhani yang memiliki peran vital dalam tim bisa lebih menjaga kondisi fisik dan mental mereka. Kebugaran optimal sangat penting untuk mengeluarkan performa terbaik, dan undian ini mendukung hal itu sepenuhnya. Keyakinan diri yang meningkat. Hasil undian ini juga meningkatkan keyakinan diri para pemain.
Mereka tahu bahwa lawan-lawan yang dihadapi berasal dari kawasan yang gaya bermainnya sudah familiar. Ini berbeda dengan menghadapi tim-tim dari Asia Timur atau Asia Barat yang mungkin memiliki taktik dan kecepatan yang jauh berbeda. Pemain seperti Alfeandra Dewangga dan Julio Cesar yang menjadi andalan di lini belakang bisa lebih percaya diri dalam membaca pergerakan lawan dan mengambil keputusan. Selain itu, pemain baru yang didatangkan untuk musim ini juga merasakan dampak positif. Luciano Goicoechea dan Adam Prizibec dapat lebih cepat beradaptasi dengan tim dan gaya bermain Persib. Kehadiran mereka akan memberikan energi baru dan semangat kompetisi yang sehat di dalam tim. Mengubah pengalaman pahit menjadi kekuatan. Kegagalan di musim lalu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kebangkitan. Para pemain dan tim pelatih telah belajar banyak dari setiap kekalahan dan hasil imbang. Pengalaman tersebut kini menjadi bekal berharga untuk menghadapi tantangan di depan. Mereka tahu apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Motivasi untuk membayar lunas kegagalan musim lalu sangat kuat. Dampak psikologis ini juga menjalar ke seluruh elemen klub, termasuk manajemen dan supporter. Aditya Putra Herawan telah menunjukkan optimisme yang sama, dan ini menular ke seluruh bobotoh. Ketika seluruh elemen klub memiliki satu visi yang sama, yaitu meraih prestasi, maka kekuatan itu akan menjadi sangat besar. Persib tidak hanya akan berjuang di lapangan, tetapi juga didukung oleh jutaan bobotoh yang memberikan energi positif dari jauh. Dengan demikian, undian ACL2 2025-2026 tidak hanya tentang lawan yang dihadapi, tetapi juga tentang bagaimana hal itu mempengaruhi mentalitas tim. Ini adalah kesempatan bagi Persib untuk membuktikan bahwa mereka telah berkembang, menjadi lebih kuat, dan siap untuk menorehkan sejarah baru di panggung Asia. Setelah seluruh persiapan dan analisis matang, kini seluruh mata tertuju pada satu hal: jadwal pertandingan. Hasil undian telah menempatkan Persib di posisi yang menguntungkan, baik dari segi logistik maupun psikologis. Tetapi perjalanan sesungguhnya baru akan dimulai saat peluit pertama dibunyikan. Persib harus memulai perjalanan di ACL2 2025-2026 dengan langkah yang mantap. Setiap pertandingan di fase grup adalah final. 3 poin di setiap laga sangat krusial untuk memastikan tim lolos ke babak selanjutnya. Kemenangan di laga tandangan terutama akan menjadi modal berharga untuk mengamankan posisi teratas di grup G. Menghadapi tantangan di lapangan, para pemain seperti Muhammad Dimas Derajat, Sadil Ramdhani, dan Ataya Zahran diharapkan bisa menunjukkan ketajaman mereka di depan gawang. Sementara itu, lini tengah yang digawangi oleh Mark Klok, Luciano Goicoechea, dan Beckham Putranugraha harus bisa mendominasi pertandingan dan menciptakan peluang. Di belakang, Julio Cesar dan Alfeandra Dewangga harus menjadi tembok yang tak tertembus. Seluruh pemain telah siap. Pelatih Bojan Hodak telah menyiapkan strategi terbaik untuk setiap lawan. Dengan skuad yang lebih kuat dan motivasi yang membara, Persib memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses. Dukungan bobotoh sebagai kunci kemenangan. Yang paling penting, dukungan dari bobotoh akan menjadi faktor penentu. Seperti yang ditekankan oleh Aditya Putra Herawan, kehadiran bobotoh di stadion, baik kandang maupun tandang, akan memberikan energi ekstra yang tak ternilai harganya. Dukungan ini bukan hanya sekedar motivasi, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa Persib adalah klub dengan basis supporter terbesar di Asia Tenggara. Dengan segala keuntungan yang dimiliki, kini saatnya bagi Persib untuk membuktikan diri. Pengalaman pahit di musim lalu akan menjadi pelajaran berharga yang menguatkan mental. Target untuk meraih prestasi lebih baik bukan lagi sekedar impian, melainkan sebuah misi yang harus diwujudkan. Mari kita nantikan aksi Sang Maung Bandung di ACL2 2025-2026. Semoga perjuangan mereka di panggung Asia dapat membawa kebanggaan bagi seluruh bobotoh dan sepak bola Indonesia.